kita akan survive, kita akan tambah kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah berlutut, kita tidak akan pernah mengemis, kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani, bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Saya baca kemarin ada profesor yang tanya, gak ada gunanya koperasi di desa. Koperasi yang kita canangkan minimal 70.000 koperasi merah putih baru, kalau bisa 80.000, katanya tak ada gunanya. Nanti di tiap koperasi itu kita bangun gudang, berapapun hasil di desa itu akan aman karena gudangnya ada. Saya sedih tahun-tahun belakangan, saya dulu ketua umum KTI, saya dapat laporan, Pak, di desa saya kita baru panen mangga yang paling bagus di dunia, tapi tidak ada kendaraan untuk ambil. Setelah beberapa hari hasil mangga yang terbaik itu rusak. Nangis petani-petani di desa itu. Sekarang tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin. Hasil apapun akan aman sampai dia mampu menjual. Dan tiap koperasi akan kita beri truk. Minimal 1 truk, kalau bisa 2 truk. Semua hasil dari desa itu bisa dipasarkan. Dan semua kebutuhan desa itu bisa diambil ke desa itu. Ada profesor yang tanya, yang bilang tak ada gunanya itu koperasi. Ya sudah, kita hormati pendapat dia. Nanti dia akan terbuka matanya dan mudah-mudahan hatinya juga terbuka. Itu untuk menurunkan semangat kita. Ini adalah aneh. Saya khawatir dari mana pribadi-pribadi semacam itu. Ya, tapi nggak apa-apa. Luar biasa. Presiden kita Prabowo Subianto dengan tegas memaparkan serangkaian keberhasilan signifikan dan langkah strategis pemerintahannya dalam mewujudkan cita-cita luhur swasembada pangan nasional. Presiden Prabowo sesaat setelah tiba di lokasi kegiatan tanam padi serentak di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, langsung meninjau area peningkatan lahan yang sebelumnya berupa rawa tempat habitat buaya dan tidak produktif. Nah, buaya, maknya ini ditangkap, dua ikung, disate, dikuliti, diolah tangkur, Namun saat ini area tersebut telah dimanfaatkan menjadi area sawah seluas ratusan hektar dengan sistem tanam memanfaatkan teknik modern. Katanya di sini adalah tempat buaya, Sekarang sedang dibangun 105.000 hektar sawah. Di area tersebut, Presiden bahkan secara langsung menjajal penebaran benih padi dengan menggunakan teknologi pertanian yakni drone DJI Agras T40. Menurutnya, penebaran benih dengan menggunakan teknologi tersebut dapat menjangkau 25 hektar lahan dalam waktu sehari. Untuk pertama kali mengendalikan drone itu yang menebarkan benih. Ini ternyata bisa satu hari 25 hektar. Presiden pun menyampaikan optimisme tinggi terhadap pencapaian ketahanan pangan nasional dan peran Indonesia di kancah global. Kepala negara meyakini bahwa Indonesia tidak hanya menuju swasembada pangan, tetapi akan menjadi lumbung pangan dunia. Katanya Sumatera Selatan akan dari 3 juta ton per tahun, seluruh Sumatera Selatan akan menjadi 4 juta. Kemudian stok kita pecah rekor hari ini 3 juta ton dan ini tertinggi selama 20 tahun. Bahkan di atas 20 tahun. Tapi data yang kami terima, yang kami dapatkan adalah 20 tahun tertinggi. Nah, selama 20 tahun stok kita 3. Presiden Prabowo dalam sambutannya pada peluncuran program Gerakan Indonesia Menanam, GRINA, di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, menyampaikan kebanggaannya terhadap kemajuan sektor pertanian Indonesia yang kini tak hanya cukup untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga mulai diminati oleh negara lain. Ya, yang mau
Yang mau menyerah silahkan, yang mau nyinyir silahkan, yang mau kerja, ayo sama-sama kita. Kita tukang kerja, ya kan? Kita buktikan hari ini, bukti. Nanti mungkin berapa minggu lagi, berapa bulan lagi, kita akan terus buktikan. Saudara-saudara sekalian, dari kita selalu import, sekarang kita bantu negara lain. Bukan kita sombong, tidak boleh sombong. Kita selalu harus rendah hati. Tapi jangan kita rendah diri. Jangan menyerah sebelum berjuang. Apa bisa? Ya kan? Bisa. Uangnya dari mana? Ada. Dari mana uangnya? Dari penghematan. Saudara-saudara, saya kira itu dari saya. Jangan terlalu lama juga pengarahan saya, iya. Tapi saya lihat ini ada kopi di sini. Tapi kita sekarang punya kemampuan. Kita akan menggerakkan ekonomi dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan memaki-maki negara lain. Kita dihantam tarif berapapun, kita akan berunding, akan negosiasi. Kita hormati, tapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive. Kita akan tambah kuat. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah berlutut. Kita tidak akan pernah mengemis. Kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani. Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Kita akan swasembada pangan. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Dan kita akan punya kekuatan di segala bidang. Bersama saudara-saudara, saya tambah yakin. Hari ini